Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prenas dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Ngobrol bersama Wip Kalbakbar. Ya, jadi kali ini kita ada di episode ketiga ya. Ngobar ini kebetulan pada edisi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau itu adalah salah satu Ranger Leader Wip Kalbakbar yang juga merupakan manajer di UPP Kiting Kalbakbar 1. Kita sambut bersama Bapak Henry Iriawan. Ada ratusan orang nonton ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Chef. Apa kabar Pak? Teman-teman Pelenas. Oh siapa? Siapa dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pelenas? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini Chef, kita kan di tengah-tengah pandemi COVID-19 nih. Kita harus selalu mematuhi protokol 3M nih Chef. Betul Pak, wajib Pak. Pertama nih kita kan udah pakai masker nih. Sip, ganteng. Yang kedua cuci tangan. Cuci tangan kan kita di lobi kantor kita sediakan tempat untuk cuci tangan. Jadi sebelum masuk kantor harus semua pegawai harus cuci tangan. Kemudian yang ketiga jaga jarak. Ini kita sudah duduk jaga jarak misalnya. Lebih dari 1 meter Pak ya? Nah ini mungkin karena kita tadi sudah rapid tes antigen. Oh iya. Mungkin kita bisa lepas nih maskernya. Iya Pak, alhamdulillah hasilnya semua negatif Pak. Jadi kita sehat Pak ya. Izin ya. Ya, lebih kelihatan gantengnya ya. Ya. Biar lebih nyantai juga nih. Iya Pak, kita ngobrol santai aja Pak ya. Jadi ini Pak, kita tuh kan teman-teman tuh banyak yang nanya Pak terkait core value PLN itu kan ada 6 akhlak. Mungkin buat ngingetin teman-teman Pak, akhlak tuh singkatan apa aja Pak ya? Oh, untuk akhlak ya. Ya, akhlak ini memang kan core values yang ditetapkan oleh Menteri BUMN ya untuk semua BUMN yang ada di Indonesia. Nah, PLN ini kan salah satu perusahaan BUMN. Jadi kita harus menetapkan core value akhlak juga untuk di lingkungan PLN. Nah, adapun akhlak itu kan ada 6. Ada Yang pertama? Yang pertama A itu amanah. Amanah. Yang kedua K kompeten. Kompeten. Yang ketiga H harmonis. Harmonis. Yang keempat L loyal. Loyal. Yang kelima A adaptif. Adaptif. Yang keenam terakhir K kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Nah itu Pak. Kita ada 6. Minggu lalu kalau nggak salah Ranger Master kita Bapak Rahmat Lubis sudah membahas tentang yang pertama Pak ya, amanah. Iya betul Chef. Mungkin kita sekarang lanjut yang kedua K Pak ya, kompeten. Nah menurut Bapak kira-kira kompeten itu apa ya dari segi definisi? Kompeten ya Chef. Ini agak menarik juga nih terkait kompeten ya. Jadi kompeten itu kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kurang lebih ada cakap, mengetahui dan berwenang. Jadi kadang kita dengar sering orang ngomong orang yang berwenang berarti orang yang berkompeten berarti orang yang berwenang. Nah, ini bisa juga diartikan sebagai ahli di bidangnya, Chef. Contohnya nih, Asep kan di UPP 1 ini di bagian pelaksana K3L ya. Nah, Asep kan yang berkompeten di bidang K3L. Jadi Asep punya kewenangan di situ. Misalkan nih, beberapa waktu lalu kan kita ada pekerjaan SUPT 150 kV Cendana Single P. Yes. Nah, kalau di lapangan itu ada pekerja yang tidak menggunakan APD, Asep punya kewenangan di situ untuk menyetop pekerjaan. Nah, jadi itu salah satunya punya kewenangan sehingga Asep yang berkompeten di situ. Kemudian kan pekerjaan SUTT Cendana Single P kemarin, alhamdulillah sampai selesai Ederjes tidak terjadi kecelakaan atau zero accident. Nah, di situ kan ada keberhasilan tersendiri itu. Jadi Asep mencapai keberhasilan tidak terjadi kecelakaan kerja, berarti Asep sudah menjalankan tugasnya dengan sukses. Iya, dibantu teman-teman juga Pak ya. Kenapa Asep bisa menjalankan tugasnya dengan sukses? Karena mungkin Asep punya pengalaman berkaca dari proyek-proyek sebelumnya. Kan sebelumnya Asep mungkin pernah menangani proyek SUTT Sentantayan, pekerjaan SUTT rekonduktoring SUTT dari Parit Baru Mempawah dan Mempawah ke PLT 2 Kalbar. Nah, dari situ kan Asep belajar dari pengalaman untuk mencapai kesuksesan di proyek-proyek berikutnya. Nah, ini kalau bahasa kerennya Asep itu learning agility. Learning agility ya. Jadi itu belajar dari pengalaman untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, dengan Asep tadi udah ahli di bidangnya, terus mencapai keberhasilan, tidak ada kecelakaan kerja. Nah, ini kan mendukung kinerja dari Wip Kalbakbar, sehingga bisa mendukung kinerja terbaik dari PLN Wip Kalbakbar, Chef. PLN terbaik ya. Nah, dari yang saya sampaikan tadi,
bisa kita tarik 5 kata kunci Chef terkait pengertian dari kompeten tuh. Siap. Yang pertama tadi kan ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Yang kedua keberhasilan, ada keberhasilan tuh. Yang ketiga sukses. Kesuksesan. Nah, yang keempat tadi learning agility. Learning agility. Belajar dari pengalaman. Yang terakhir itu kinerja terbaik. Terbaik. Jadi itu kalau kita ingin mudah memahami terkait core values kompeten, cukup kita pahami 5 kata kunci itu Chef. Oh gitu. Jadi mungkin rekan-rekan planners yang ada di rumah ataupun dimanapun berada bisa mengingat-ingat kata kunci itu Chef. Nah, kalau kita simpulkan lagi lebih pendek lagi, kompeten itu jadinya bisa dikatakan terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Tidak Jadi puas diri, tujuannya Pak, ya. kita untuk meningkatkan kemampuan kita, potensi kita, Chef. Ya itu kan belajar pengalaman itu kan bukan berarti dari diri kita sendiri, belajar dari pengalaman orang lain pun bisa. Mungkin seperti itu Chef yang terkait kompeten gitu Chef. Oke. Rinci banget Pak ya, tapi tadi saya narik tuh yang tertarik tuh apa ya, ada 5 kata kunci Pak ya, yang paling akhir tuh ujungnya kan yang terbaik. Iya betul. Salah satunya kita harus ada kayak tadi mau belajar learning agility Pak ya. Iya, Kalau saya agak ngacak yang ada learning agility untuk mengejar kerja terbaik tuh biar mengejar kesuksesan proyek juga Pak ya. Kita harus mau belajar baik dari diri sendiri maupun dari pengalaman yang sudah ada Pak ya. Sebenarnya kalau kita definisi kompeten itu kan panjang lebar, tapi tadi Bapak udah jelasin secara contoh juga Pak ya. Selain itu mungkin kalau ada contoh perilaku kompeten Pak di UPP 1 lah lingkungan kita, seperti apa Pak contoh perilakunya? Contoh perilaku ya banyak sih Chef. Ya mungkin yang saya ambil yang mudahnya saja ya. Yang pertama mungkin untuk mengembangkan kompetensi kita ya tentu kita harus belajar ya. Mungkin mengikuti diklat-diklat, pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti kompetensi itu, sertifikasi kompetensi. Nah itu pertama. Yang kedua mungkin di Web Kalbakbar kan tiap hari Selasa pagi itu diadakan knowledge sharing saya. Oh iya. Nah dengan kita semua planners mengikuti knowledge sharing itu kan jadi bisa menambah pengetahuan, wawasan kita juga. Mungkin ada sharing dari rekan-rekan kerja yang lain ataupun dari senior leader kita. Nah kita bisa ngambil ilmu dari situ Chef. Nah itu ada juga yang terkait misalkan di bidang administrasi. Nah kalau orang yang berkompeten tentu kan dia akan membuat misalkan di bidang administrasi pelaporan. Dia buat laporan dengan baik, dengan teliti, data-datanya valid. Sehingga nanti stakeholder yang baca jadinya puas, datanya benar lah gitu. Kemudian juga mungkin di kita kan banyak nih pekerjaan supervisi konstruksi. Jadi teman-teman pengawas di lapangan dalam mengawasi pekerjaan di lapangan itu sesuai spesifikasi, sesuai standar yang ditentukan. Nah, itu contoh-contoh perilaku yang terkait dengan perilaku kompeten itu saya. Mungkin itu saya. Wah, banyak banget ya challenge kita Pak ya. Ya betul. Terus tapi tadi ngomong masalah knowledge sharing, saya ingat Pak, di setiap awal sesi knowledge sharing kita tuh ada yel-yel Pak ya. Nah buat ngingetin kita coba ulang lagi Pak ya yelnya. Oh iya. Bareng-bareng Pak ya, mungkin tadi rekan-rekan lupa Pak ya. juga kita nih belum share ya. Yang pertama Pak ya, nanti kalau saya bilang PLN, kita bareng-bareng. Oke, siap. Bareng-bareng ya. PLN. Berakhlak. Waduh, salah ini. Selamat pagi dulu. Semangat pagi ya. Oke. Kita coba Pak ya. Oke. Buat teman-teman lebih ingat lagi, kita yel PLN. Semangat pagi. Pagi. PLN Berakhlak, andal, terbaik. Wah. Ini padahal udah jam-jam melewati kritis Pak ya, udah jam apa ya isinya, tapi kita tetap aja semangatnya Ya, harus tetap betul, pagi-pagi Pak ya. Tetap semangat pagi, Chef. Nah, itu dari yel-yel itu sebenarnya ada makna yang terkandung. Nah, gimana tuh Pak? Kalau semangat pagi ya diharapkan kita baik kondisi pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari tetap semangat pagi. Kenapa? Karena kan kalau kita pagi hari tentu tubuh kita masih fresh, energi masih full, jadi semangat kita tinggi. Nah, untuk pada saat yel-yel semangat pagi kan tangan kita mengepal nih. Mengapal pagi-pagi semakin tinggi. Jadi semangat kita pun semakin meningkat. Walaupun sudah sore, sudah malam tetap meningkat. Sama seperti juga kalau kita berkarir di PLN ini kan tidak mau karir kita stagnan kan. Tentu pengennya kan meningkat terus. Nah, meningkat Pak ya. Jadi situ ada makna tersendiri dari yel-yel itu. Jadi mudah-mudahan PLNer semua memahami itu, Chef. Amin. Jadi nggak sembarangan yel tapi ada maknanya Pak ya. Iya, betul Chef. Baik dari kata-kata maupun dari
gerakannya Pak ya. Betul Seth. Oh, saya baru paham ternyata. Kirain itu cuma asal-asalan PLN semangat pagi ternyata harus meningkat juga Pak ya. Ya betul, harus meningkat terus semangatnya. Saya kerja lama tapi baru paham sekarang Pak. Makanya ngobrol-ngobrol gitu ternyata fungsinya baik juga Pak ya. Iya, itulah tujuan kita banyak diskusi dengan itu untuk ya menambah wawasan lah. Gitu. Ya lebih mengingatkan terus lebih menerap juga Pak ya di kegiatan sehari-hari. Mungkin terakhir Pak, ada kesan-kesan atau pesan-pesan buat teman-teman finance semua Pak tentang apa itu akhlak core value. Dari tadi kita bahas panjang lebar Pak ya, sampai ada ya aplikasi sehari-hari di lapangan. Nah mungkin untuk teman-teman ada yang disampaikan Pak? Untuk para PLNers ya, terkait kompeten mungkin saya berpesan ya kita terus belajar ya. Belajar untuk mengembangkan kapabilitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita, baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. Karena kita kan ini sekarang masuk di era industri 4.0. Jadi kita jangan sampai ketinggalan zaman nih Seth. Nanti kalah bersaing dengan yang lain. Kemudian sebentar lagi kan kita juga mau masuk era society 5.0. Oh udah balik lagi. Itu makanya kita harus terus meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita supaya kita bisa bersaing, gitu, Seth. Nah, mungkin terakhir nih saya ada pantun, Seth, buat rekan-rekan PLNers. Pergi ke pasar, beli lampu pijar. Cakep. Lampu pijarnya buatan Klaten. Cakep. Jangan pernah berhenti belajar. Cakep. Agar kita bisa jadi orang yang kompeten. Luar biasa sekali. Keren. Ada satu lagi nih, Seth. Ada lagi sikat Pak. Si Didin orangnya telaten. Cakep. Sebentar lagi mau jadi manten. Insya Allah. Kalaulah sudah jadi orang yang kompeten, suatu saat bisa bikin hak paten. Amin. Dengar Dit. Aduh seru banget, ini sebetulnya masih banyak yang mau dibahas tapi kan kita juga dibatas durasi Pak. Terus nanti gak enak sama yang lain Pak. Masa dari 6 akhlak itu dibantai semua sama PP1. Nanti habis sudah. Gini dan lain Pak ya. Yang nanti kita bahan nanti. Nah itu jadi kita bagi-bagi jatah sama yang lain juga. Terus biar jangan lupa nanti di like, di subscribe sama dinyalakan loncengnya ya. Ada akun YouTube Pak ya. Iya betul. Jadi teman-teman bisa lihat rekamannya, terus bisa mendapatkan info-info yang penting lainnya Pak ya. Nggak cuma di sini aja gitu. Ya nanti bisa dapat updatean info-info dari kita. Betul sekali. Kalau ada yang mau ketemu sama kita lagi, mungkin minggu depan giliran siapa Pak ya? Wah nanti kita atur lah orangnya. Atur Pak ya, siap. Pokoknya acara ngobar ini tetap lanjut ya. Ngobrol bareng Wip Kalbakbar. Jadi berkesinambungan Pak ya, nggak cuma sekali aja. Ya mungkin rekan-rekan terakhir dari Pak Henry ada closing gimana Pak? Mungkin kita yel-yel lagi Seth. Siap Pak. Tadi kan kita biar sudah makin semangat Pak ya. Di akhir kita yel-yel lagi. Siap. Asep yang mimpin ya. Oke Pak. Semangat pagi. Pagi. PLN berakhlak, Anda terbaik. Oke. Ya, terima kasih PLN semua. Nanti sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan podcast kita setiap hari Rabu Pak ya. Iya betul, setiap hari Rabu. Jangan lupa tadi pesan terakhir, di like, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Barangkali mau request Pak, minggu depan bagian siapa di PP1 bisa di situ aja ya. Siap ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa rekan-rekan.